Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan yang dengannya kita membuka majelis ilmu di malam hari ini setelah sekian lama kita vakum dari kajian kita, kajian rutin kitab Sittu Durar min usuli ahli al-athar, 6 pilar dari dakwah salafiyah. Kita kembali mengkaji kitab ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali membuka lembaran-lembarannya dan memahami isinya dalam rangka sebagai tameng bagi kita melindungi manhaj dan akidah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab ini tinggal tersisa dua pilar yang kelima dan pilar yang keenam. Kita masuk kepada pilar yang kelima. Al-aslul khamis, ar-raddu 'alal mukhalifi min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk perkara amar ma'ruf nahi munkar. Tidak semua orang senang dengan pembahasan ini. Pembahasan tentang membantah, mengkritik orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menentang ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, ihtajtu ila an uassila li bahsi bihadzal fasli lianna ba'da du'afa'in nufusi wa qalilil ilmi tadhiqu suduruhum inda muta'alati ar-rudud dhannan minhum anna dhalika aqrabu ila al-wara'i wa siyanati a'radil muslimin. Kata beliau, saya berkepentingan untuk meletakkan pilar yang kelima ini dari pembahasan kitab ini, karena dikarenakan
orang-orang yang masih lemah ilmunya, orang-orang yang sedikit ilmunya. Mereka merasakan kesempitan di dada mereka apabila mereka membaca bantahan-bantahan, apabila mereka membaca kritikan-kritikan, ya, yang mana mereka beranggapan dengan kritikan, dengan bantahan tersebut itu akan merusak kehormatan saudara mereka. Dengan mengkritik tersebut itu memecah belah barisan kaum muslimin. Dengan mengkritik tersebut kata mereka, ya, ini kita tidak menjaga kehormatan dan nama baik mereka. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sejarah para ulama dalam setiap masa, mereka tidak pernah berhenti menyampaikan kritikan-kritikan, menyampaikan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana di masa ini kelompok-kelompok yang menyatakan diri mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyeru kepada dakwah Islam, menyeru kepada Al-Quranul Karim, menyeru kepada persatuan. Mereka mengatakan dengan membantah, dengan mengajukan kritikan, itu sebenarnya adalah merusak persaudaraan di antara kaum muslimin. Namun mereka lupa, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat sirahnya para ulama, biografinya para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, mereka tidak pernah melupakan bagian ini, mengkritik dan membantah orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar. Ya, kenapa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita melihat, ya, membantah, mengkritik, ini adalah metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Ar-Rudud 'alal Mukhalif, pembahasan tentang membantah orang-orang yang menyimpang. Beliau menyebutkan dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 111 tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala membantah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan hanya kami yang berhak menjadi penghuni surga. Kata Allah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang berada di atas agama Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka, itulah hanya khayalan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah sanggah mereka dengan mengatakan, katakan kepada mereka, datangkan bukti, datangkan dalil, datangkan burhan bahwasanya kalian itu benar dengan ucapan kalian. Al-Imam Abu Ishaq Al-Juwaini yang meninggal pada tahun 478 Hijriyah pada abad ke-5 ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, fa idza ra'al 'alimu mislahu yazillu wa yukhti'u fi syai'in minal usuli wal furu'i wajaba alaihi min haitsi wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar du'a'uhu 'anil batili wa tariqihi ila al haqqi wa tariqur rasyadi was shawabi fihi. Kata Abu Ishaq Al-Juwaini rahimahullah, seorang alim jikalau dia melihat penyimpangan dari orang-orang yang semisal dengannya, tatkala terjadi penyimpangan dari jalan kebenaran dalam perkara pokok ataupun dalam perkara cabang, maka hendaklah mereka, wajib atas mereka untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar,
dengan menyeru mereka, mengajak mereka untuk meninggalkan kebatilan, penyimpangan mereka, kembali kepada jalan kebenaran. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan para jamaah tentang mengkritik dan membantah di dalam Al-Qur'an. Bahkan contoh yang lain, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikritik oleh Khawarij pertama dalam sejarah Islam yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan harta rampasan perang, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ittaqillaha wa'dil." Wahai Rasulullah, bertakwalah engkau kepada Allah dan berlaku adillah engkau. Rasul dikritik ikhwatal iman. Nabiullah Muhammad SAW dikritik oleh orang-orang Khawarij, apalagi manusia selain Rasul. Ya, maka jangan antum heran lisan mereka mudah mengkafirkan, lisan mereka mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Rasul saja yang paling mulia mereka perintahkan untuk mengatakan, "Wahai Rasulullah, bertakwa engkau dan berlaku adillah." Lihat para jamaah, kira-kira apakah mungkin Rasul tidak akan berbuat adil? Mustahil. Karena tingkah laku beliau, gerak-gerik beliau itu nggak mungkin tidak berdasarkan wahyu dari Allah. Ya. Kesalahan sedikit saja yang dilakukan oleh Nabi langsung ditegur oleh Allah dengan wahyunya. Kemudian Nabi lihat membantah. Nah, ini metode membantah. Dibantah laki-laki ini supaya menghilangkan kebatilan yang ada pada dirinya. Dengan mengatakan, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu?" Siapa yang akan berbuat adil jikalau bukan Allah dan Rasulnya yang berbuat adil? Rahimallahu Musa, qad udhiya bi aktsari min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, beliau disakiti lebih daripada ini. Ya. Namun beliau bersabar di atas ujian tersebut. Kemudian juga Nabi SAW membantah sahabatnya yang mulia, Utsman ibn Maz'un, ketika istrinya Khawlah bintu Hakim datang kepada Rasul, datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, mengeluhkan tingkah laku suaminya yang sibuk beribadah kepada Allah. Ya, Rasul tidak ada dalam rumahnya pada saat itu. Khawlah bintu Hakim bercerita tentang bagaimana perilaku dan perangai sang suami yang sibuk ibadah, sibuk sholat, sibuk puasa, sibuk baca Quran. Rasul SAW pulang, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala apa yang terjadi antara Utsman ibnu Maz'un dengan istrinya Khawlah bintu Hakim. Dipanggil. Utsman ibnu Maz'un mengatakan, "Ya Utsman, inna ar-rahbaniyata lam tuktab alaina. Amma laka fiyya uswatun hasanatun." Wahai Utsman, perkara kependetaan, sibuk dengan ibadah sehingga melalaikan hak istrinya, itu tidak pernah diwajibkan atas diri kita orang-orang Islam. Itu bantahan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia sekaligus keluarganya Utsman ibn Maz'un. Bukankah pada diriku terdapat suri teladan yang baik untukmu? Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ikhwatal iman. Nah, ini sedikit muqaddimah tentang apa? Tentang membantah. Taib. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kelompok-kelompok di zaman ini, ya, mereka keberatan dengan adanya kritikan-kritikan yang diarahkan terhadap penyimpangan-penyimpangan mereka. Namun sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, "As-saqitu 'anil haqqi syaitanun akhras." Orang yang diam, ya, dari kebenaran itu adalah setan yang bisu. Wal mutakallimu bil batili syaitanun natiqun. Dan sedangkan orang yang berbicara dengan kebatilan itu adalah
setan yang berbicara. Lihat ikhwatal iman, ketika seseorang melihat kemungkaran, bukankah Rasul memerintahkan dia untuk mencegah dengan tangannya? Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dia mencegahnya dengan hatinya. Namun para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang berada di atas jalan kenabian hanya satu golongan. Yang berjalan, yang berada di atas jalan kenabian hanya satu golongan. Kata Syekh, ayuridu haula ikhtisarul ummati ala firqatin wa jama'atin wahidah ma'a qiyamit tamayuzi lil aqdi al muttarib. Ketika kita membantah ini adalah akidah yang tidak benar, ini adalah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul SAW. Manhaj ini adalah manhaj yang menyimpang dari jalannya para sahabat. Sehingga ucapan-ucapan ini mereka tolak. Mereka mengatakan, ya ngapain kita sibuk dengan bantahan-bantahan, saling mengkritiki, ya, saling membantah satu sama lain. Sedangkan musuh kita yang nyata kita tidak bantah. Itu syubhat mereka, itu alasan-alasan mereka. Mereka ingin bersatu para jamaah dengan perbedaan-perbedaan akidah, dengan perbedaan-perbedaan keyakinan, dengan perbedaan-perbedaan dalam cara-cara ibadah. Bagaimana mungkin mereka akan bersatu? Ya. Di atas kebatilan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita bersatu di atasnya. Makanya Allah menyiapkan di setiap zaman orang-orang yang mematikan gerakan mereka, yaitu para pembela-pembela sunnah, yang sabar mendakwahkan sunnah Rasul SAW, yang sabar mendakwahkan jalannya para sahabat, yang senantiasa siap dan sigap dalam membantah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam agama. Namun ikhwatal iman, yang namanya di setiap zaman ada orang yang selalu merasa gerah, ya, merasa tidak suka, ya, tatkala terjadi bantah membantah, kritik mengkritik, ya, mereka berputar lidah, bersidat lidah dengan mengatakan, jangan kalian hancurkan barisan kaum muslimin dari dalam. Mereka mengatakan, jangan kalian masukkan debu dari luar, jangan kalian timbulkan perselisihan di tubuh kaum muslimin yang sudah lemah. Ya. Alasan mereka mengatakan ikhwatal iman, ini semboyan mereka, semboyan yang mereka gembar-gemborkan. Naltaqi fi mattafaqna alaih wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati dan kita saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda pendapat di atasnya. Yang meyakini Allah di mana-mana silahkan saling beri uzur. Yang nyembah kubur silahkan kasih uzur. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka harapkan. Mereka membiarkan terjadinya persatuan, namun persatuan yang semu, bukan persatuan di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, maka oleh karena itu, ya, kata Syekh hafizahullahu ta'ala, wa ad'aful iman an yuqalu li haula, dan di antara iman yang lemah kita katakan kepada mereka, hal sakatal mubtiluna linaskuta, apakah kita diam membiarkan kebatilannya orang-orang yang melakukan kebatilan? Am annahum yuhajimuna al-i'tiqad ala mar'a wa masma' wa yutlabus sukut? Allahumma la. Ataukah kita membiarkan mereka menyerang kita, membiarkan mereka menyebarkan kebatilan-kebatilan mereka, akidah-akidah sesat mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, kemudian mereka menuntut kita untuk diam, tidak membantah dan tidak menyampaikan kebenaran atas penyimpangan yang mereka lakukan? Tentu tidak. Tentu tidak, kata Syekh hafizahullah ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
disebutkan di sini dalam kitab Mauqifu Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, yang tulis oleh Syekh Muhammad Ibrahim Ar-Ruhaili, min ahli al-ahwa'i wal bid'ah, sikap, ya, Ahlus Sunnah terhadap orang-orang ahli bid'ah. Kemudian juga dalam kitab ini, kitab yang lain, penulis yang berbeda, Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, Dirasat Al-Ahwa' wal Firaq wal Bid'ah, ya, yang berbicara tentang perkara-perkara bid'ah yang isinya bantahan-bantahan bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap ahli bid'ah. Tidak pernah muncul satu penyimpangan berupa bid'ah dalam ibadah, dalam akidah, melainkan pasti diingkari oleh para ulama salaf dulu. Bid'ah tidak pernah dibiarkan merajalela, ikhwatal iman. Antum ingat kisahnya Abdullah bin Umar, yang dua orang tabi'in, ya, ketika di negerinya muncul bid'ah qadariyah, mereka datang berhaji untuk mencari ilmu dari Abdullah bin Umar, ya, mereka datang kepada Abdullah bin Umar. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya, yang Muslim dalam sahihnya. Mereka mengatakan, sesungguhnya telah muncul sekelompok manusia di tempat kami. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Lihat. Mereka adalah orang-orang yang membaca kitab-kitab, membaca ilmu. Wa yaqulun innal amra unf. Namun mereka mengatakan segala sesuatu itu tidak diketahui oleh Allah melainkan setelah dia terjadi. Artinya mereka mengingkari takdir Allah. Apa jawaban Abdullah bin Umar? Akhbirhum annahum bura'a'u minni wa anni bari'um minhum. Wa akhbirhum, kabarkan kepada mereka bahwasanya mereka berlepas diri dariku dan aku berlepas diri dari mereka. Lau anna ahadahum anfaqa misla Uhudin zahaban ma qabila minhum hatta yu'mina bil qadar. Jikalau saja salah seorang di antara mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Kabarkan ucapanku ini kepada mereka. Ini bantahanku terhadap keyakinan mereka. Mereka tidak membiarkan terjadinya penyimpangan, ikhwatal iman. Ya. Abdullah bin Mas'ud melihat orang-orang di akhir zaman sahabat, lihat berzikir dengan menggunakan kerikil, dihitung satu persatu. Hallilu mi'ah, sabbihu mi'ah, ihmadullah mi'ah. Bertasbihlah 100 kali, hitung. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali, hitung. Ucapkanlah Allahu Akbar 100 kali, hitung. Itu yang dilakukan ikhwatal iman. Dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu warḍah dengan mengatakan, ma asra'a halakatukum, begitu cepat kalian binasa. Sahabat-sahabat Rasul SAW masih hidup di antara kalian. Kalian ini di antara dua pilihan. Kalian melakukan suatu perbuatan yang kalian meyakininya itu lebih baik dari petunjuk Rasul dan para sahabatnya, ataukah kalian membuka pintu di antara pintu-pintu kesesatan. Lihat ikhwatal iman, itu sikap mereka. Mereka tidak membiarkan terjadinya penyimpangan di dalam agama ini, apalagi dalam perkara akidah. Makanya banyak kitab-kitab para ulama ditulis tentang masalah bantahan ikhwatal iman. Di antaranya tulisannya Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang meninggal pada tahun 280 Hijriyah, pada abad ketiga Hijriyah, yang berjudul Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah, kitab yang khusus membantah mazhab akidahnya Al-Jahmiyah, pengikutnya Jaham ibn Safwan. Ya, kitab khusus membantah ikhwatal.
Maka kalau antum melihat ustaz sunnah banyak membantah ya dai-dai yang menyimpang, jangan heran. Ya. Ketika mereka membantah suatu bid'ah, jangan heran ikhwatal iman. Ini sudah lumrah dari zaman dahulu. Cuman sekarang ini orang-orang yang mengaku mengajak kepada persatuan, dakwah-dakwah hizbiyah ini, yang fanatiknya kepada kelompok mereka, ya, yang fanatiknya kepada pendiri mereka, loyalitasnya di atas mazhab mereka, bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengatakan, ya kita ini sudah lemah, jangan tambah lemah tubuh kaum muslimin dengan saling membantah dan mengkritisi. Ya akhi, saudaraku seiman dan seislam, bantah-membantah bukan ingin memecah belah. Bantah-membantah bukan ingin melemahkan tubuh kaum muslimin. Tapi ini sebagai bentuk kasih sayang Islam terhadap orang-orang yang jatuh ke dalam kesesatan, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul menegur para sahabatnya, nanti kita akan sebutkan di akhir kajian ini, bagaimana Rasul terkadang menggunakan sikap yang tegas dan keras dalam membantah para sahabat yang jatuh ke dalam kebatilan dan penyimpangan. Nabi nggak tanggung-tanggung, sampai menghajar, bahkan memboikot, sampai berpuluh-puluh hari boikot para sahabatnya, supaya mereka mau kembali kepada kebenaran. Apakah Rasul tidak kasih sayang kepada sahabatnya? Apakah Rasul ingin memecah belah para sahabat? Enggak, ikhwatal iman. Itulah bentuk kasih sayang sebenarnya. Ketika mengingatkan dari penyimpangan, dari kebatilan, dari kesalahan, itu adalah kasih sayang dalam agama ini. Karena agama ini, ikhwatal iman, ad-dinun nasiha, agama ini nasihat. Menyampaikan yang hak, mengingatkan manusia dari perkara kebatilan. Makanya lihat kata Imam Malik rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, iyyakum wal bid'ah, jauhilah perkara bid'ah. Qila ya Aba Abdillah, ada yang bertanya, wahai Abu Abdillah, wa mal bid'ah? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi. Mereka orang-orang yang mentakwil nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa kalamihi, mereka yang berbicara, mentakwil firman-firman Allah. Wa ilmihi, mereka yang berbicara tanpa ilmu tentang ilmu Allah. Wa qudratihi, dan kekuasaannya. Perhatikan, wala yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan. Mereka ahli bid'ah ini tidak suka diam dari apa diamnya para sahabat Rasul SAW dan para tabi'in. Mereka suka ngomong, mereka berbicara dengan pembicaraan yang tidak pernah berbicara dengannya para sahabat dan para tabi'in. Contoh saja para jamaah, contoh kecil nih. Tidak pernah para sahabat mengatakan ketika mendengarkan hadis tentang nuzul Allah di sepertiga malam, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul lail akhir, hadis mutawatir. Rabb kita turun di sepertiga malam terakhir. Para sahabat enggak pernah berpikir ikhwatal iman, sepertiga malam di tempat ini jam segini, sepertiga malam di tempat ini begini. Enggak pernah berpikir tentang itu. Tapi mereka zaman ini mereka berpikir ikhwatal iman. Makanya ini kata Imam Malik ini benar nih. Mereka tidak diam dari apa diamnya para sahabat dan para tabi'in. Mereka nyerocos ikhwatal iman. Mereka menggunakan akal mereka, logika mereka. Lihat ikhwatal iman, siapa yang lebih pintar dan cerdas daripada kita? Sahabat ikhwatal iman. Kalau antum berbicara kecerdasan, sahabat orang-orang yang paling cerdas. Karena Allah pilih mereka sebagai siapa? Pendamping Rasul, para menterinya Rasul SAW. Namun pertanyaan konyol itu nggak pernah mereka ucapkan. Kita saja yang berpikir Allah di atas arsy. Kalau kita mengatakan Allah di atas arsy, Allah butuh kepada arsy. Nggak pernah mereka mengatakan begitu. Mereka aja ngomong begitu. Iya. Mereka yang ngomong begitu ya kata iman, bukan
Akidahnya Ahlus Sunnah dan para salaf dan para sahabat nggak pernah berbicara seperti itu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini ucapan Al-Imam Malik tentang sikap kepada orang-orang yang berada di atas perkara bid'ah. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Syekh mengatakan, wa aslu hadzal bab an-nusus al-waridati fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan pondasi bab dalam membantah dan mengkritik orang-orang yang menyimpang adalah dalil yang Allah sebutkan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat yang sering antum dengar, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok manusia yang menyeru kepada jalan kebaikan, yang mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang mencegah dari kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Perhatikan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal amru bis sunnati wan nahyu 'anil bid'ati huwa amrun bima'rufin wa nahyun 'an munkarin wa huwa min afdalil a'malis salihah. Memerintahkan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan memerintahkan kepada sunnah, melarang dari perkara bid'ah, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, yang termasuk di antara amal salih yang paling utama. Makanya nggak pantas para jamaah, kita seorang muslim, siapapun dia yang dikritisi, selama kritikannya dengan adab, selama kritikannya ilmiah, bukan kritikan yang dibangun di atas hawa nafsu, ya, tidak boleh dada mereka sempit. Karena ini termasuk menegakkan keadilan, ya, yang Allah perintahkan pada diri manusia. Ini menegakkan keadilan, ikhwatal iman. Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian tegak berdiri di atas keadilan. Iya. Bersaksi, menjadi saksi atas Allah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, atas diri-diri kalian, orang tua kalian dan kerabat kalian. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'adilu. Jikalau mereka kaya ataupun fakir, maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama atas mereka. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk kalian berbuat adil. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang perkara bantah membantah, kritik mengkritik. Beliau mengatakan, walihada ishtadda nakirus salaf wal a'immatu laha. Oleh karena itu sangat keras pengingkaran, kritikan, bantahan para ulama salaf dan para a'immah, para imam terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah. Cuman kita zaman ini saja yang nggak senang dibantah para jamaah. Ya. Kalau dibantah, ya dang kanggo, ya doang kena, ya saja yang benar katanya. Padahal bantahannya jelas ilmiah, berdasar ikhwatal iman. Bukan bantahan ngawur.
Kalau bantahan ngawur, silakan. Iya, Anda bisa sanggah dia. Ini bantahan adalah bantahan yang berdasarkan hawa nafsu. Ucapan Anda ini tidak berdalil, akan tetapi berdalih saja. Ikhwatul iman, ahlus sunnah dalam membantah tidak pernah berdalih, ikhwatul iman. Mereka berdalil, berhujjah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, begitu keras pengingkaran para ulama salaf dan para a'immah tentang perkara bid'ah. Wasahu bi ahliha min aqtaril ardi wa hazzaru fitnatahum ashadda at-tahdzir wa balagu fi dzalika. Mereka berteriak di segala penjuru bumi, memperingatkan manusia tentang bahayanya orang-orang yang berada di atas bid'ah. Bahayanya fitnah orang-orang yang berada di atas bid'ah. Mereka balagu, berlebihan bahkan dalam mengingkari fi inkaril fawahish. Malam yubaligu mislahu fi inkaril fawahish wal zulmi wal udwan. Bahkan mereka lebih keras dalam mengingkari perkara bid'ah, tidak sekeras mereka mengingkari dalam perkara maksiat. Tidak sekeras mereka dalam mengingkari perkara dosa. Idz madarratul bid'i wa hadmiha lid-dini wa munafatiha lahu ashad. Karena mudarat bid'ah itu lebih berat. Dia menghancurkan agama dan menafikan kesempurnaan agama. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, kita diperintahkan menolong saudara kita dalam perkara dia terzalimi ataupun dalam perkara dia menzalimi. Dalam perkara dia jatuh ke dalam kesalahan atau orang melakukan kesalahan kepada dia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia zalim ataupun terzalimi. Lihat para jamaah, yang ada di benak kita, yang kita tolong siapa? Ayo, siapa yang kita tolong? Siapa yang kita tolong? Orang yang terzalimi. Masa yang kita tolong orang yang menzalimi? Nggak masuk akal kan? Ada orang melakukan zalim, kita nggak tolong dia. Kenapa? Karena dia melakukan kezaliman. Tapi lihat, Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan dia berbuat zalim ataupun dia dizalimi. Lihat, para sahabat mengajukan pertanyaan dengan mengatakan, ya Rasulullah, hadza nansuruhu mazluma. Wahai Rasulullah, yang kita tolong itu seharusnya yang terzalimi, bukan yang berbuat zalim. Taib, ada yang mampu menjawab para jamaah? Hah? Ada antum yang mampu menjawab dia? Ayo. Ayo, apa jawabannya? Ada yang mampu? Apa kira-kira? Bagaimana cara kita menolong orang yang berbuat zalim? Hah? Apa Heri? Coba tes dulu. Kalau orang yang terzalimi itu, kita yang menzalimi itu kita memberikan nasihat dengan bahwasannya kezaliman itu suatu kegelapan pada hari kiamat, dan orang yang menzalimi. Taib. Iya. Kita kabarkan kepada dia berbuat zalim itu ya adalah kegelapan pada hari kiamat. Taib, kita katakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita katakan, kata Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana kaifa nansuruhu idza kana zaliman, bagaimana cara kita menolong dia kalau dia berbuat zalim? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, an tahjuzahu aw tamna'uhu minadh zulmi, engkau mencegah dia dari berbuat kezaliman. Orang jatuh ke dalam penyimpangan, orang jatuh ke dalam kesalahan, sebagai bentuk kita menolong dia adalah bagaimana? Dengan mencegah dia untuk jatuh ke dalam penyimpangan dan kesalahan. Ini sebagai bentuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang mulia ini. Maka jangan sampai kita termakan dengan dalihnya orang-orang Yahudi
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita termakan dengan dalih mereka, yang mana mereka orang-orang yang menyelisih Al-Quran, mereka menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menginginkan persatuan, mereka menginginkan mereka bersatu di atas suatu jalan. Allah sebutkan tentang mereka, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu berada di dalam satu hati, wa qulubuhum syatta, padahal hati-hati mereka adalah hati yang bercerai-berai dan hati yang terpecah belah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengingkari suatu kemungkaran, terkadang membutuhkan ketegasan dan sikap keras dalam mengingkari. Namun hukum asalnya dalam mengkritik dan membantah, lihat ikhwatal iman, ketika ustadz-ustadz kita dalam situs-situs mereka, dalam ceramah mereka membantah dengan pelan. Mereka tidak pernah menyebut nama secara langsung ikhwatal iman. Mereka sebutkan kata fulan mengatakan fulan begini. Ya, pada ceramahnya menit sekian mengatakan begini. Teksnya mengatakan begini. Kemudian mereka sebutkan dalil, mereka sebutkan bantahan-bantahan. Karena hukum asalnya dalam membantah dan mengkritik ikhwatal iman sama hukum asalnya seperti dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kedepankan kasih sayang dan kelemah lembutan. Siapapun dia. Karena Allah merintahkan, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dan berdiskusilah mereka dengan cara yang paling baik. Lihat ikhwatal iman, ketika Abdullah bin Abbas datang ke tempatnya orang-orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka memakai baju yang paling bagus, memakai parfum, memakai wangi-wangian. Tapi tetap saja dihina dan dilecehkan oleh orang Khawarij. Dengan lemah lembut, dengan sabar Abdullah bin Abbas membantah syubhat-syubhat mereka. Karena ini hukum asalnya dalam membantah dan mengkritisi para jamaah. Bukan langsung mengatakan dai fulan, ya, dengan ucapannya adalah dia telah menyesatkan umat. Bukan seperti itu. Hukum asalnya bukan seperti itu ikhwatal iman. Disebutkan kesalahannya, penyimpangannya, kemudian ya baru dibantah, ini pendapat yang benar, ini hujjahnya, ini dalilnya, ini ucapan para ulama, ini ucapan para salaf. Tapi ada namanya manhaj muwazanah para jamaah. Ada namanya manhaj muwazanah. Apa kata mereka? Kalau membantah itu harus sebutkan kebaikannya, jangan kesalahannya doang disebutkan. Harus disebutkan apa? Iya, kebaikan-kebaikan. Jangan kesalahan doang disebut. Iya. Semua manusia punya kebaikan ya ikhwatal iman. Enggak ada. Abu Lahab saja punya kebaikan. Tapi dibantah ya kebatilan, kesalahan-kesalahan. Nanti kita akan sebutkan azan dulu, baru kita lanjutkan sedikit tentang masalah manhaj muwazanah, kemudian masalah ini. Azan dulu mereka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Taib. Kita kembali tentang manhaj muwazanah. Mereka mengatakan, kalau mengkritik, membantah itu harus disebutkan apa? Kebaikannya. Di samping menyebutkan kesalahannya. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-75. Lihat para jamaah, ini dalil manhaj muwazanah. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima. Di antara ahli kitab, kata Allah tabaraka wa taala, jikalau
engkau mempercayakan kepada mereka hartamu yang banyak, dia akan amanah, dikembalikan kepadamu. Ya, kemudian di antara mereka pula, jikalau engkau amanahkan kepada mereka 1 dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu. Ya, illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali engkau terus nagih dia. Ini ayat disebutkan keburukan ahli kitab dan kebaikan ahli kitab. Nah, ayat ini menyebutkan dua sisi, kebaikan dan keburukan. Ada yang amanah dan ada yang nggak amanah. Ini dalil mereka. Tapi nggak ada satupun ulama yang mentafsirkan ayat ini untuk membela manhaj muwazanah. Yang ada, Al-Imamul Qurtubi mengatakan bahwasanya Allah mengabarkan kepada kita tentang 2 sifatnya orang ahli kitab. Ahli kitab itu ada yang amanah dan ada yang enggak, sebagaimana kita orang-orang Islam. Ada yang amanah, ada yang tidak. Dan kita tidak bisa memilah-milih di antara mereka karena kita tidak tahu siapa yang amanah dan siapa yang tidak. Itu maksud ayat itu. Bukan dijadikan dalil sebagai apa? Kalau mengkritisi orang yang menyimpang, ya, kemudian dikatakan harus sebutkan kebaikannya supaya adil, kata mereka. Bahkan ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama salaf, para jamaah, laisa li ahlil bid'ati ghibatun, tidak ada ghibah bagi pelaku bid'ah. Taib. Lanjutkan. Jadi hukum asalnya membantah itu dengan kelemah lembutan. Sebagaimana kisahnya Musa dan Harun ketika diperintahkan untuk apa? Mendakwahi Firaun. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah engkau wahai Musa wa Harun ke Firaun, nasihatilah dia dengan ucapan yang lemah lembut agar dia ingat dan takut kepada Allah. Namun, nah ini dia, tatkala kemungkaran tidak akan dirubah kecuali dengan sikap tegas dan keras, maka tidak mengapa menggunakan sikap tegas dan keras. Meskipun bersama orang-orang Islam, meskipun bersama kaum muslimin. Lihat dalilnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-9. Allah perintahkan membunuh, bahkan memerangi, dan tidak ada kekerasan di atas memerangi. Allah katakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jikalau ada 2 kelompok orang-orang beriman saling memperangi, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra, jikalau satu kelompok ini berlebihan melampaui batas, perangi dia yang melampaui batas itu. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi dia yang sudah perangi siapa? Orang-orang yang melampaui batas. Makanya Allah perintahkan memerangi orang-orang Khawarij. Ya. Lihat ya hotel iman. Perintahkan memerangi orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu tidak ada para ulama mengkafirkan orang Khawarij. Maka ungkapan yang ma'ruf di kalangan para ulama, minal kufri farru. Orang-orang Khawarij itu lari dari kekufuran. Mereka orang-orang Islam. Tapi lihat, padahal mereka orang yang mengkafirkan. Tapi disebutkan oleh para ulama, minal kufri farru. Mereka lari dari kekufuran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasul SAW ketika melihat sahabatnya jatuh ke dalam penyimpangan, Rasul bersikap tegas dan keras. Karena itu melampaui batas. Untuk mengingat kisahnya Mu'adz bin Jabal yang mengimami satu kampung dengan bacaan yang panjang, sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang letih dan lelah dalam bekerja. Apa ya kata Rasul? Afattanun anta ya Mu'adz? Wahai Mu'adz, kamu ini tukang fitnah. Kamu ini bikin orang gada, seperti itu bahasanya. Ya. Kamu ini menimbulkan kegaduhan, fitnah. Itu teguran keras Rasul SAW kepada siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, supaya jangan terjadi penyimpangan di dalam agama ini. Apakah Rasul enggak sayang kepada Mu'adz? Itulah bentuk kasih sayang kepada iman. Kemudian juga kisah yang lain. Kisahnya Usamah bin Zaid
membunuh salah seorang musuhnya yang ketika dilihat langsung dia la ilaha illallah katanya. Langsung disikat sama siapa? Usamah bin Zaid. Usamah mengatakan, "Hai Rasulullah, dia itu mengucapkan la ilaha karena dia takut." Ya, hujahnya Usamah masuk akal. Masuk akal. Tapi itu tetap salah, ikhwatal iman. Itu tetap salah. Ini enggak dibenarkan dalam agama. Karena dalam agama ini kita menghukumi seseorang dengan zahirnya. Ya Usamah, kata Rasulullah SAW, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala Usamah, fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Rasul terus mengulang-ulang kata-katanya itu mengkritik siapa? Usamah bin Zaid. Nah, radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah dia manhaj dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membantah penyimpangan dan kesesatan yang ada di dalam agama Islam. Karena itu termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan menyeru manusia kepada jalan kebenaran, dan termasuk nasihat di dalam jalan Allah tabaraka wa taala. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan. Apa hikmah ziarah kubur dan kapan kita ziarah kubur? Apakah setiap minggu atau bagaimana tuntunannya? Hikmah ziarah kubur jelas disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, al-ana fazuruha, fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur. Iya, di awal Islam para jamaah, ziarah kubur itu nggak boleh. Dan fitnah itu yang disandingkan kepada dakwah sunnah sekarang. Orang-orang sunnah salafi wahabi ini katanya. Lihat, salafi wahabi digabungkan. Mereka bikin istilah bid'ah ini para jamaah. Nggak ada ya namanya salafi wahabi. Ini mereka yang buat-buat istilah nih. Kita nggak pernah mengaku diri kita salafi wahabi. Yang ada kita adalah mengaku diri kita salafi. Disandingkan dakwah ini mengatakan dena kangguang ziarah kubur katanya. Enggak diperbolehkan ziarah kubur, dusta ikhwatalim. Bahkan salah satu obat yang menjadi obat yang melembutkan hati itu sering-sering ziarah kubur. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena itu mengingatkan kalian tentang perkara akhirat. Waktunya enggak harus hari Jumat. Kapan saja antum sempat datang. Ingat kematian di sana. Ingat itu akan menjadi persinggahan pertama sebelum negeri akhirat. Ya. Yang tidak diperbolehkan oleh dakwah ini ziarah dua. Ziaratun bid'iyah wa ziaratun syirkiyah. Ziarah yang bid'ah mana dia? Datang ziarah kubur, yakin berdoa di kuburan itu lebih mustajab. Ini nggak ada dalilnya. Kemudian yang kedua, datang ziarah ke kubur itu minta dari penghuni kuburannya. Ini ziarah syirik. Ini yang nggak diperbolehkan. Kalau ziarah untuk mengingat kematian, mendoakan orang-orang yang mati, ini adalah syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan dari salah satu ikhwan di sini. Kasusnya apa katanya? Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya menyambung silaturahmi. Kasusnya ada seorang laki-laki keluarga jauh istri yang bukan mahram, tentu saja dahulu punya perasaan sama istri ana dan pernah dijodohkan oleh kakek dan nenek mereka. Namun qadarullah jodohnya ada pada ana. Ini khawatirnya CLBK ini. Cinta lama bersemi kembali. Berpuluh tahun tak ada kabar, ternyata mengirim pesan ke Facebook istri ana dengan pembahasan mengingat bernostalgia perjodohan itu.
Allah karim. Sementara itu ana menanggapinya, namun ia khawatir. Istri ana tidak menanggapinya, namun ia khawatir pada hukum memutus silaturahmi dengan kerabat. Ana sendiri melarang istri untuk menyambung silaturahmi karena lihat banyak mudaratnya. Karena sudah jelas arah pembicaraannya selalu ke hal yang barangkali dimurkai oleh Allah. Bagaimana nasihat Ustadz? Apakah kewajiban menyambung silaturahmi tetap harus dilakukan meskipun secara logika akan membawa mudarat? Kita katakan pada jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kasusnya seperti ini, ya, bernostalgia dengan orang yang pernah akan menjadi calon suaminya, dan itu akan membawa kepada mudarat, silaturahmi tidak boleh diputuskan selama dia punya hubungan kerabat, hubungan rahim. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutus silaturahminya. Tapi perlu diperhatikan, menyambung silaturahmi bukan modelnya kayak begini, nanya nostalgia, ngingat apa perasaan masa dahulu, tempo dulu, enggak. Tanya kabar, selesai. Atau tanya suaminya. Iya. Jangan tanya istri orang. Dia bukan milik Anda lagi. Iya, dia milik orang lain. Yang cukup Anda tanyakan bagaimana kabarnya dia, sampaikan salam saya. Ya, begitu. Cukup itu. Enggak harus secara detail berbicara tentang kehidupan masa lampau dan yang lainnya. Silaturahmi kata para ulama itu sebagaimana penjelasannya Imam Munawi, cukup dengan bertanya kabar, memberikan hadiah, itu sudah dikatakan silaturahmi. Naam, Allah taala ala wa. Bagaimana cara mencari mendakwahi sunnah kepada keluarga secara hikmah, Ustaz? Sedangkan ada yang dianggap kadang masih kurang perilaku ke keluarga, seperti kurang mengontrol emosinya. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah, dakwah kepada keluarga yang paling besar pengaruhnya itu ad-da'watu bil hal. Dakwah dengan keadaan, dakwah dengan akhlak. Ya. Dakwah dengan akhlak itu yang lebih mengenai khotel iman. Di samping antum berdakwah dengan ilmu yang antum miliki, ya, dengan membagikan artikel para ulama, artikel para ustaz, memberikan dia buku, mengajak dia ikut mengaji. Itu cara mendakwahi mereka. Kalau memang dia sendiri orangnya temperamental, ya, terkadang sikap keluarga kita tidak semuanya sama para jamaah. Ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, ada yang ya kadang-kadang nyakitin jawabnya. Ya, ada yang kadang-kadang ya jawabnya sangat-sangat tidak etis bahasa-bahasa mereka. Itulah ujian ikhwatal iman. Itu ujian dalam menyampaikan kebenaran. Namun kita sebagai orang-orang yang mendakwahkan kebenaran ini tidak surut dari menyampaikannya dengan bersabar di atas kebenaran tersebut dalam mendakwahkannya. Namun Anda tidak punya kepandaian, kelihayan dalam menyampaikan dalil, ajak mereka ikut mengaji, ya bagikan artikel-artikel atau dengan membelikan mereka buku, dan jangan lupakan doakan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membukakan pintu hidayah bagi mereka. Allahu a'lam. Izin bertanya, salah seorang teman saya akan belajar di sekolah milik salah satu organisasi Islam, yang mana sekolah dan organisasi tersebut sering melakukan amalan bidah yang tidak sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah saya ikut berdosa karena membantu mencari rumah kontrakan kos-kosan untuk teman saya? Iya, urusan dia mau sekolah nggak ada urusan. Yang penting jangan antum yang menunjukkan sekolahnya. Iya. Kalau antum yang menunjukkan sekolah itu dan antum tahu itu sekolah yang banyak pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW, jangan antum tunjuki, dia kasih tahu, nasihati. Ini sekolah yang sunnah, ini sekolah yang di atas manhajnya para salaf, ini sekolah yang di atas manhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tunjukkan seperti itu. Adapun urusan antum mencari kos-kosan, ya itu termasuk ihsan, berbuat baik kepada dia, mencarikan dia tempat tinggal. Ya, kalau antum mencarikan dia tempat sekolah yang tidak benar, itulah yang disebut wa ta'awanu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan maksiat. Wallahu taala ala wa alam. Tapi pada yang pertanyaan lain para jamaah. Tanpa ada ritual ini, ahli kitab itu
kan boleh Ustaz. Sementara makanan yang di dalam ini ritual bid'ah kan tidak boleh kita makan. Bagaimana penjelasannya? Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan yang bagus. Ketika ahli kitab memberikan kita makanan, kita makan. Allah mengatakan wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Kemudian juga para sahabat pernah bertanya tentang daging yang diberikan oleh ahli kitab kepada para sahabat Rasulullah SAW. Iya, apa jawaban Nabi SAW? Sudah, ya, makan dia, kemudian disebut Bismillah. Nah, itu menunjukkan makanannya ahli kitab itu halal. Nah, kemudian pertanyaannya yang lain, sekarang kita dilarang memakan makanan ahli bidah. Pertama kita katakan makanannya halal. Sudah saya sering terangkan ini. Makanannya halal. Karena kalau kita mengharamkan makanan butuh dalil. Karena hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kita tidak memakannya karena apa? Karena itu dari ritual bid'ah. Karena apa? Masa kita mengingkari bid'ah, kemudian urusan makanan kita mau makan dia? Paham para jamaah? Ya, itu maksudnya. Itu maksud fatwa para ulama. Dan sebagian fatwa para ulama juga mengatakan selama makanannya halal silahkan makan, tidak ada masalah. Itu sebagian fatwa para ulama. Tapi saya lebih condong kepada fatwanya Syekh guru kami Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ketika ditanya tentang masalah ini. Iya, kita orang-orang yang menentang perkara bid'ah kemudian diberikan makanan dari hasil-hasil ritual bid'ah. Ya, kita yakin makanannya halal para jamaah, tapi kita tidak mau makannya kenapa? Bukan karena dia haramnya enggak, makanannya halal. Tapi karena dia itulah dibuat karena acara-acara bid'ah. Ya, secara logika masa dalam acaranya kita enggak senang, tapi giliran makanannya ahlan wa sahlan. Ya akhirnya apa para jamaah? Kita bid'ah unin. Lagu papa makanan aja ambesnya doang katanya. Bukan susah kita ini para jamaah. Iya, susah kita ini. Nah, wallahu taala ala wa alam. Yang lain? Nah, silakan. Pertama terus kedua. Yang kedua, kalau di dalam kehidupan kita yang sehari-hari sekarang, kezaliman demi kezaliman itu sangat nyata. Tetapi ketika kita menyampaikan kebenaran, sementara kita tidak mampu membela diri dalam bentuk hukum, sepertinya kezaliman itu juga merupakan sesuatu yang hal yang biasa. Nah, mohon penjelasan bagaimana cara menghadapi hal yang demikian tersebut supaya kita tidak termasuk juga di bagian dari dalam yang demikian. Baik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang pertama, kita diam dari kezaliman, kemungkaran, kebatilan. Apakah kita termasuk setan yang bisu? Iya, kita termasuk setan yang bisu. Minimal kita mengingkari dengan apa? Dengan hati. Ingkarul munkar ikhwatal iman. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran tak ada yang merubah dengan tangannya. Dan ini bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kata para ulama, ini bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Seperti seorang suami di dalam rumah tangganya, seorang kadus dalam lingkungan RT-nya, kepala desa dalam ukuran wilayah kekuasaannya, terus seperti itu. Fa'illam yastati' fabilisanihi. Kalau enggak mampu dengan lisan, nasihati dengan cara, dengan adab yang benar. Kalau enggak mampu, fa'illam yastati' fabiqalbihi. Fadzalika adhaful iman.
Kalau nggak mampu dengan hatinya, dan itu iman yang paling lemah. Tapi kalau diam sama sekali, nggak ada hati ini, merasa ingin mengingkari fatal iman, maka ini adalah setan yang bisu. Setan yang bisu. Dan tingkat kemampuan kita mengingkari kemungkaran berbeda-beda. Iya, kita punya mampu dengan lisan kita, alhamdulillah. Tapi nggak mampu, insya Allah kita mudah-mudahan pada tingkatan yang paling bawah itu. Tingkatan wadzalika adabul iman. Itulah tingkatan iman yang paling lemah. Apa yang tidak tegur ikhwatal iman? Ya, minimal keluarga kita. Minimal keluarga kita. Mohon maaf Pak, ini nggak boleh. Ya. Nabi melarang melakukannya. Seperti itu. Ya. Pak antum nggak berani dengan secara lisan, secara langsung, kan ada pesan sekarang, pesan WhatsApp, tegur, afwan begini. Seperti itu. Mohon maaf, sebenarnya saya bukan ingin menghukumi atau ingin mengatakan Anda begini dan begini, tapi ini sebagai nasihat sesama muslim. Sebutkan kesalahannya begini, sebutkan dalil-dalil, nasihat. Nah, kemudian pertanyaan yang lain, sekarang kita melihat kezaliman itu ya banyak sekali terjadi. Kita ingin mengingkari kezaliman, namun dari sisi payung hukum kita sangat lemah. Ya. Artinya kita tidak punya perlindungan hukum. Ya, kalau kita ingkari, kita akan semakin semakin disikat. Semakin semakin ditekan, semakin terzalimi. Solusinya satu, ingkari dengan hati. Kalau enggak, doakan mereka. Doakan mereka. Nabi SAW mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Jauhilah doanya orang-orang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena enggak ada penghalang antara doa orang-orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan. Bahkan para ulama mengatakan, sekalipun yang terzalimi itu ahli maksiat dan orang kafir, doanya akan diijabahi oleh Allah. Kalau memang benar dia terzalimi. Bahayanya zalim ini, makanya Nabi ingatkan kita dari doanya orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kalau kita membalas, berat lagi. Boleh dibalas kezaliman dengan kezaliman. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha. Balasan keburukan dengan keburukan yang setimpal. Itu boleh dalam agama Islam. Ada yang mencaci kita, dasar goblok. Boleh antum balas, kamu juga dasar goblok. Keburukan dibalas dengan keburukan. Boleh. Yang lebih enggak boleh. Iya. Antum balas dasar goblok, bin jahil, bin babal, bin bahlul. Kalau lebih enggak boleh. Tapi Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu, ya. Afwan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berdamai, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap kita. Kita lemah dari sisi hukum dunia. Iya. Maka kita punya Allah. Kita punya Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui perbuatan hambanya. Hibur diri kita para jamaah kalau kita dizalimi oleh orang lain dengan firman Allah dalam surat Ibrahim, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun." Jangan sekali-kali kalian mengira Allah lalai dari perbuatannya orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya mereka akan dibiarkan ditunda siksa mereka sampai hari mata-mata manusia terbelalak. Di dunia, iya mereka selamat. Mereka tertawa, mereka tersenyum menzalimi saudaranya. Tapi di akhirat, Anda akan termasuk orang-orang yang bangkrut. Ya. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, di depan rumah anak ada pesantren TPQ yang sekarang lagi direnovasi. Bolehkah mengeluarkan infak untuk renovasi di pesantren? Itu banyak melakukan perkara-perkara bid'ah yang dilakukan. Kita katakan ikhwatal iman, kalau ada donasi untuk dakwah sunnah yang lain, maka berikan kepada dakwah sunnah yang lain. Itu lebih bermanfaat. Kalau kita mengatakan boleh, tidak ada masalah.
Iya. Urusan bid'ahnya dia, urusannya dengan Allah. Yang penting kita adalah tujuan kita untuk apa? Berinfak di jalan Allah untuk pembangunan musalla tersebut, bukan untuk bid'ahnya. Nah, tapi kalau masih ada tempat yang menyalurkan lebih baik, salurkan di tempat yang lebih baik. Wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.